Selamat pagi anak bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar daring. Nah, ini bapak mau sedikit mereview apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak bapak semuanya. Kenapa bapak sedikit mereview? Karena ada sedikit kekesalan dan kekecewaan terhadap sikap anak bapak terkait yang diperbuat. Oke, kemarin atau beberapa hari yang lalu Bapak ada membagikan kuesioner untuk diisi, benar ya? Dan kuesioner itu adalah kuesioner yang sangat penting untuk pendataan siswa di semester genap. Nah, harusnya jika ada yang kamu kurang mengerti, tidak salah bertanya. Anak-anak Bapak semua bertanya kalau tidak mengerti, tidak salah. Yang salah itu adalah tidak bertanya dan ngasal mengisi, seolah-olah itu datanya tidak penting. Nah, itulah yang membuat Bapak sedikit kesal. Bapak ingatkan lagi, itu data-data yang dikirim oleh siswa ke Bapak itu ada kaitannya nanti pendataan ke pihak dinas. Oleh karena itu, isilah data seakurat mungkin. Jangan asal-asalan. Jika kamu mengisi sesuatu dan kamu nggak ngerti, kamu kan bisa chat bapak atau chat wali kelas. Jika wali kelas nggak balas, boleh chat bapak, bapak pasti balas. Namun yang sedikit membuat bapak kecewa adalah tata cara kita bertanya kepada orang yang lebih tua, terutama dalam hal ini adalah guru. Turut prihatin, kenapa? Banyak siswa kelas 9, terutama kelas 9B, itu tidak beretika kalau menurut Bapak. Tidak memiliki etika yang baik. Bertanya itu selalu ke inti permasalahan. Harusnya tidak seperti itu. Baik kamu mau chattingan dengan guru, ataupun baik kamu mau teleponan dengan guru, itu semua ada etikanya. Nah, bagaimana cara beretika yang baik dan benar? Bapak kasih contoh. Misalkan kondisinya kamu bertanya di pagi hari, maka kamu bisa mengucapkan seperti ini. Selamat pagi Pak, atau selamat pagi Bu, tergantung lawan bicara. Selamat pagi Pak, nama saya Keila, kelas 9B. Apakah saya mengganggu waktu Bapak? Tunggu balasan dari guru yang bersangkutan. Jika guru yang bersangkutan itu mengatakan, ya ada yang bisa Bapak bantu, atau ada apa nak? Maka siswa dapat menjawab seperti ini. Izin saya bertanya Pak, mengenai kuesioner yang Bapak berikan kemarin. Banyak yang saya kurang mengerti. Bolehkah Bapak membantu saya untuk menjelaskan bagaimana cara pengisian data tersebut? Nah, itulah cara beretika yang baik. Bukan seperti ini. PPPPPP. Di spam dulu, kemudian, Pak, ini apa? Saya kurang paham. Tolong jelaskan Pak. PPPPPP di spam lagi. Itu kan bukan etika yang baik dan benar ya. Itu malah menunjukkan bahwa saja kamu bukan siswa terpelajar. Orang luar akan menilai bahwa saja kamu itu sudah siswa SMP. Masa kamu tidak punya suatu etika yang baik? Seperti ini cara kamu berbicara dengan orang yang lebih tua. Itulah yang buat Bapak kecewa. Tidak punya etika. Itu masih dalam satu hal, nak. Sebenarnya masih banyak lagi. Ingat ya, seseorang itu dihargai karena apa? Karena cara dia bertingkah laku dan beretika. Seseorang tidak akan dihargai jika tidak punya etika. Secerdas apapun itu, kalau kamu tidak memiliki etika, maka kamu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri, dan orang luar akan menilai bahwa saja kamu bukan siswa yang baik.
Walaupun secerdas apapun kamu, sepintar apapun kamu, ya, sebagus berapapun nilai rapotmu, jika kamu tidak punya etika, maka sama saja. Ya, Bapak akan lebih senang mengajari siswa yang beretika daripada siswa cerdas tapi tak beretika. Bapak lebih senang ngajari siswa bodoh beretika daripada siswa cerdas tapi tak punya etika. Dan lebih gawatnya lagi adalah siswa yang bodoh dan tak beretika lagi, itu lebih gawat lagi. Ya. Jangan seperti itu terjadi lagi ya nak ya. Oke, jadilah siswa yang memiliki akhlak mulia, memiliki etika yang baik, layaknya seorang siswa. Bagaimana anak berbicara dengan orang tuanya, begitulah cara siswa berbicara dengan gurunya. Begitu pula lah cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Tetap jaga sopan santun, tetap jaga etika. Oke? Pembelajaran Bapak hari ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran kemarin. Pembelajaran kemarin kita membahas mengenai dua segitiga yang sebangun. Bapak akan mengulas kembali pembelajaran yang kemarin. Dua buah segitiga yang sebangun itu memiliki 3 ciri-cirinya. Yang pertama adalah segitiga tersebut harus memiliki bentuk yang sama. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama jika diperbandingkan. Maksudnya bagaimana Pak? Jika Bapak bandingkan sisi sebelah kiri pada gambar pertama dengan sisi sebelah kiri pada gambar kedua, harus sama nilainya dengan perbandingan sisi sebelah kanan pada gambar pertama dengan sisi sebelah kanan pada gambar kedua, itu harus sama perbandingannya. Ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Dan sudut-sudut yang bersesuaian juga memiliki nilai yang sama besar. Ingat, itulah ciri-ciri dua segitiga yang sebangun. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai dua segitiga yang kongruen. Kemarin juga Bapak sudah pernah jelaskan apa perbedaan sebangun dengan kongruen. Sebangun itu memiliki bentuk yang sama, namun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Sedangkan kongruen itu adalah sama persis. Nah, sama persis artinya apa? Ukurannya itu semua sama. Jika kita bandingkan, nilainya adalah 1:1. Jadi kalau 1:1, ukurannya itu sama. Oleh karena itu, dapat Bapak simpulkan bahwa saja dua segitiga yang kongruen itu juga dua segitiga yang sebangun. Artinya apa? Semua bangun yang kongruen itu sama juga dengan semua bangun yang sebangun. Namun, benda yang sebangun belum tentu kongruen. Nah, jadi benda kongruen itu sudah dipastikan sebangun. Ingat apa yang Bapak sampaikan atau apa yang Bapak jelaskan ini. Jika kamu rasa perlu atau penting, catatlah. Sehingga kamu jika lupa, kamu dapat membaca kembali apa yang kamu catat ini. Oke, kita akan bahas syarat dua segitiga kongruen. Syarat dua segitiga dinyatakan kongruen jika memenuhi ini. Sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjangnya. Artinya apa? Syaratnya itu hampir sama dengan syarat dua segitiga yang sebangun. Perbedaannya hanya terdapat pada sisinya. Jika yang sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Namun jika kongruen, maka sisi yang bersesuaian itu sama panjangnya. Berbeda ya. Kalau yang sebangun itu perbandingan, kalau yang ini tidak sama panjangnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa dalil dua segitiga dinyatakan kongruen? Dalil dua segitiga dinyatakan kongruen jika memenuhi ini. Yang pertama, sisi. Perhatikan syarat kekongruennya. Sisi itu memiliki syarat kekongruen. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini bukan akal-akalan kita, tapi dengan melihat soal saja kita sudah tahu sisi ini sama dengan sisi ini. Ya, sisi sebelah kiri pada gambar pertama
sama dengan sisi sebelah kiri pada gambar kedua, atau sisi sebelah kanan pada gambar pertama sama dengan sisi sebelah kanan pada gambar kedua, dan sisi bagian bawah gambar pertama sama dengan sisi bagian bawah gambar kedua. Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa saja memenuhi dalil sisi pada kedua segitiga. Nah, selain itu apalagi? Selain sisi, dalil berikutnya adalah sisi sudut sisi. Artinya terdapat dua buah sisi yang mengapit satu buah sudut. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besarnya. Itulah syarat dua segitiga kongruen berdasarkan sisi sudut sisi. Nah, berikutnya, unsur-unsur yang diketahui berikutnya adalah sudut sisi sudut. Kalau tadi poin kedua itu adalah sisi sudut sisi, sisinya dua kali, sudutnya sekali. Di poin ketiga adalah kebalikannya, sudutnya yang dua kali, sisinya sekali. Artinya apa? Kedua sudut pada bangun kongruen tersebut melalui sisi yang sama jika dihubungkan. Oleh karena itu, syarat kekongruenan adalah dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian itu sama panjangnya. Tentunya dalil kedua segitiga kongruen itu tidak akan begitu dipahami jika kita tidak melihat contoh soalnya. Oke, di sini Bapak mau jelaskan bahwa saja dalil dua segitiga yang kongruen itu pada soal-soal disebut dengan aksioma. Dalil itu nama lain dari aksioma. Oke, kita lihat contoh pertama. Contoh soal pertama. Gambar berikut menunjukkan segitiga ABD kongruen. Perhatikan kongruennya. Sama dengan di atasnya ada sedikit gambar berbentuk ombak. Ya, berbentuk ombak. Kalau pada fisika itu adalah gelombang. Jadi sama dengan di atasnya ada gelombang. Kemudian segitiga ABD kongruen dengan segitiga BAC. Menurut aksioma, menurut dalil dan aksioma sama. Bagaimana gambarnya? Inilah gambarnya. Oke, kalau kita perhatikan dari gambar ini, sebenarnya ya, di sini itu terdapat beberapa segitiga. Seperti itu. Kalau kita meninjau dari sisi segitiga yang sebangun, maka EDA segitiganya pasti sebangun dengan ECB. Kemudian ABD sama dengan BAC. Ya, itu sudah dijelaskan pada soal. Namun bagaimana cara kita menjawabnya? Inilah cara kita menjawab pertanyaan yang disajikan pada contoh soal pertama. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah gambarkan kembali kedua segitiga yang dianggap kongruen tersebut. Kan dari soal mengatakan bahwa saja segitiga BAD itu kongruen dengan segitiga ABC. Kongruen itu berarti memiliki bentuk yang sama, sisi-sisinya juga sama, sudut-sudutnya juga sama. Oke. Langkah pertama untuk menjawab soal seperti ini adalah Bapak pindahkan dulu segitiga ABC. Ini dia segitiga ABC. Jadi segitiga ABC Bapak pindahkan dulu ke sebelah kanan. Setelah itu Bapak hapus segitiga ABC yang Bapak gambarkan tadi mirip dengan soal. Bapak hapus. Sekarang gambarnya kan jadi seperti ini ya. Jadi ABD dan ABC. Dari sini pun sebenarnya kita tahu bahwa saja sudut A dan sudut B-nya kan sama-sama lingkaran ya. Kemudian sisinya BA itu pasti sama dengan sisi AB. Sama ya, sama-sama punya huruf X ya. Kemudian sisi AD itu sama dengan sisi BC, kan ada tandanya ya. Jadi tak perlu kita berasumsi sendiri. Ini mirip mana ya? Mirip aksioma yang mana? Mirip dalil yang mana? Ini sudah terjawab bahwa saja segitiga tersebut pasti memenuhi sisi sudut sisi. Kan sisi AB, sisi yang pertama pasti mirip dengan sisi AB di gambar sebelah
kanan. Kemudian sudutnya adalah sudut A berupa lingkaran, pasti mirip dengan sudut B yang terletaknya juga di segitiga sebelah kanan. Kemudian sisi AD memiliki garis 1, itu mirip dengan segitiga BC. Ya, mirip dengan sisi BC pada segitiga yang di sebelah kanan. Nah, dari sini jelas bahwa saja sisi pada segitiga yang pertama itu adalah DA, sudutnya adalah sudut A, dan sisi yang mengapitnya yang lain adalah sisi AB. Nah, itu jadi memenuhi dalil atau aksioma sisi sudut sisi, baik ditinjau di gambar pertama atau gambar kedua, jawabannya pasti sisi sudut sisi. Nah, di dalil tersebut kan ada pilihan sisi sudut sisi ya, berarti dapat disangkutkan bahwa saja gambar ini adalah kongruen. Namun, biar lebih paham lagi, Bapak akan mencoba menghapus segitiga ABD. Nah, Bapak ganti dulu ya tampilan ABC, Bapak ganti dulu jadi tegak seperti ini. Bapak ganti dulu jadi tegak seperti ini. Jadi sudutnya masih di posisi B ya. Sisi yang diberi garis itu tetap di posisi BC. Kemudian garis yang di Bapak silangi tetap ada di posisi AB. Bagaimana gambar yang pertama? Bapak hapus, kemudian Bapak ubah. Nah, mirip ya. Di sini nampak lebih jelas lagi. Ya, bahwa saja sisinya yang bergaris itu letaknya di bawah. Jadi sisi AD itu sama dengan sisi BC. Itu pasti sama. Atau CB sama ya. BC dan CB itu sama sisinya. Nah, sudutnya si A Bapak sengaja dekatkan dengan si B. Jadi kelihatan sama, itu sama-sama bulat ya. Kemudian sisi AB itu sama dengan sisi AB juga, sama-sama diberi tanda silang. Kalau begitu, bagaimana cara menarik kesimpulannya? Sisi AB pada segitiga BAC itu sama dengan sisi AB pada segitiga ABD. Nah, itulah yang tadi kita berikan gambar silang atau X. Kemudian sisi BC pada segitiga BAC sama dengan sisi AD pada segitiga ABD. Itulah yang tadi diberi garis 1. Ya, yang diberi garis 1. Kemudian sudut A sama dengan sudut B. Itulah yang tadi yang ada lingkarannya. Ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa saja memenuhi aksioma atau memenuhi dalil dua sisi satu sudut. Dua sisi satu sudut hanya terdapat pada sisi sudut sisi. Berarti jawabannya adalah benar, kedua segitiga tersebut kongruen dan memenuhi aksioma sisi sudut sisi. Dengan ketentuan sisinya adalah sisi AB pada segitiga BAC sama dengan sisi AB pada segitiga ABD. Kemudian sisinya adalah sisi BC pada segitiga BAC sama dengan sisi AD pada segitiga ABD. Dan yang terakhir adalah sudut A itu sama dengan sudut B. Sudut A pada segitiga BAC sama dengan sudut B pada segitiga ABD. Itu untuk cara menjawab soal pertama. Apa isi soal kedua? Gambar berikut adalah segitiga ABC sama kaki dengan AC sama dengan BC. Jika CD adalah garis bagi dari C ke garis AB, maka dengan aksioma apa untuk membuktikan bahwa saja segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga BDC? Nah, tentunya kita pasti bingung kalau diberikan soal seperti ini aja. Pasti di soal diberikan gambar. Mana sih gambarnya? Inilah gambarnya. Kalau kita sudah ada gambar, gampang cara menjawabnya ya. Oke, jadi Bapak gambarkan lagi. Ini gambarnya tadi. Ya, tadi masih ingat ya, ACD BCD. Nah, sisi garis CD itu adalah garis bagi. Apa itu garis bagi, Pak? Garis bagi adalah garis yang ditarik dari satu titik sudut membelah sisinya dengan ketentuan titik sudut tersebut yang dibelah memiliki sudut yang sama. Nah, kalau dijelaskan seperti itu, maka dapat Bapak simpulkan berkat adanya garis bagi tersebut, maka segitiga ACD dan BCD memiliki sudut yang sama di titik C. Seperti penjelasan dari garis bagi, garis yang ditarik dari
dari satu titik menuju sisi dan membagi titik tersebut menjadi dua buah sudut yang sama besar. Nah, ini kan mulainya dari titik C. Ditarik garis dan membagi sisi AB. Namun, ketentuannya adalah dari titik tersebut membagi dua sudut yang sama. Jadi kalau ditarik, maka sudut ACD itu sama dengan sudut BCD. Oke, kalau begitu lebih gampang kita lihat kesimpulan. Sisi AC sama dengan sisi BC. Ya wajar. Tadi sisinya sama ya. Kalau anak-anak ingin lihat gambarnya lagi, boleh diulang lagi gambarnya. Kemudian sudut C pada ADC sama dengan sudut C pada BDC. Kan tadi udah Bapak jelaskan. Kenapa sudut C-nya sama? Karena adanya garis bagi tersebut. Kemudian sudut D pada segitiga ADC sama dengan sudut B pada segitiga BDC. Loh, kenapa D dan sudut B-nya sama, Pak? Karena itu sudah dapat dipastikan nilainya adalah ya, kita sudah dapat pastikan nilainya. Oke, kalau perlu balik lagi, boleh diputar lagi gambarnya. Inilah kesimpulannya, sisi AC sama dengan sisi BC, sudut C pada segitiga ADC sama dengan sudut C pada segitiga BDC, sudut D pada segitiga ADC sama dengan sudut B pada segitiga BDC. Kita lihat soal ketiga. Apa soal ketiga? Soal ketiga, pada gambar berikut, panjang BD sama dengan 17 cm, panjang AC 15 cm, jika segitiga ABC sama dengan segitiga BDF, berapakah panjang AF? Oke, tentu kalau kita hanya diberi soal seperti ini, kita akan bingung seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, kita wajib ada gambarnya. Nah, kira-kira inilah gambarnya. Kalau Bapak perhatikan, yang manakah segitiga ABC? Oh, segitiga ABC adalah segitiga yang letaknya di bawah. Ini Bapak lingkari ya. Nah, ini dia. Ini dia segitiga ABC yang letaknya di bawah nih. Oke, nah bagaimana dengan segitiga BDF? Ini Bapak tandai dengan warna yang berbeda. Oke, warna yang berbeda, warnanya warna biru. BDF itu yang mana? Yang ini dia. Ini ya. Oke, perhatikan lagi bahwa saja panjang BD itu kan 17 cm. Bukan panjang BC ya. Panjang BD 17 cm, panjang AC-nya 15 cm. Ingat, panjang AC-nya 15, bukan AE dan juga bukan EC yang nilainya 15. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara menjawabnya? Sebelum menjawabnya, Bapak akan ubah nanti gambarnya menjadi seperti ini. Ya. Menjawabnya, segitiga yang letaknya di sebelah kanan, Bapak akan ubah. Sesuai dengan janji Bapak hapus dulu salah satu segitiganya. Bapak biarkan pada segitiga BFD. Sehingga gambar segitiga yang lain, segitiga ABC tersebut, Bapak upayakan semirip mungkin dengan segitiga BFD. Kurang lebih seperti inilah dia, BFD dan BCA. Nah, kalau kita perhatikan sudut C itu dan sudut F sama, yaitu sudut siku-siku. Pasti nilainya sama, jadi nggak perlu dipertanyakan kembali. Katanya segitiga BCA dan segitiga BFD itu adalah kongruen. Kalau kongruen sudah Bapak jelaskan memiliki sisi yang sama panjangnya. Nah, perhatikan, sisi AC itu adalah sisi tinggi pada segitiga pertama. Sedangkan di segitiga kedua sisi DF lah adalah sisi tingginya. Nah, karena itu kongruen, maka dapat Bapak simpulkan AC yang nilainya 15 itu juga sama dengan DF yang nilainya 15. Begitu juga dengan gambar segitiga pertama, AB. AB tersebut tidak memiliki nilai, tapi di segitiga kedua, DB memiliki nilai 17. Maka dapat Bapak simpulkan bahwa saja jika kedua segitiga tersebut adalah kongruen, panjang AB sama dengan panjang DB, yaitu 17. Nah, jika kita sudah tahu nih panjang AB 17, panjang AC-nya 15, maka langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah ini dia. Sisi AE sama dengan sisi DF 15 cm. Sisi BA sama dengan sisi BD 17 cm. Dengan rumus Pythagoras pada segitiga ABE, maka dapat dihitung sisi AC. Seperti yang Bapak jelaskan, di sini ada kesalahan ya, bukan sisi AC, tapi sisi BC lebih tepatnya. Sisi BC karena sisi AC kan sudah diketahui 15 cm.
sisinya adalah sisi BC. Oke, cara mencarinya bagaimana? Caranya gampang, kita menggunakan rumus Pitagoras. Kalau versi Bapak, rumus Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau begitu, siapa si C, siapa si A, dan siapa si B? C itu adalah sisi miring. A dan B itu adalah kedua sisi selain sisi miring. Nah, misalkan si A itu 15 contohnya ya. Si B itu adalah si BC. Atau kebalikannya, si A itu adalah si BC dan si B itu adalah si 15. Nah, otomatis sisi miringnya kan 17. Maka di sini 17 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 15 kuadrat. Kemudian 17 kuadrat itu adalah 289 sama dengan A kuadrat tambah 225. Maka jika 225 dipindahkan, maka menghasilkan 289 kurang 225 sama dengan A kuadrat. A kuadrat bernilai 64. Maka nilai A-nya adalah akar 64. A-nya bernilai 8. Nah, A itu adalah sisi BC tadi. Nah, jika sisi BE sama dengan 8 dan sisi BF itu juga pasti 8. Nah, di sini bukan BE ya, tapi BC. Ini efeknya karena apa? Karena ada titik E tadi. Ya, karena ada titik E tadi, jadi di sini itu harusnya adalah BC. BC sama dengan 8 cm dan sisi BF juga pastinya 8 cm. Oke, setelah itu maka bisa dong kita mencari AF. Nah, untuk mau lihat pastikan lagi gambarnya, boleh dibuka lagi gambar di video sebelumnya. Maka di sini untuk mencari sisi AF ya dapat dihitung dengan sisi AB kurang BF. Bagaimana itu? AF itu berarti 17 kurang 8. Kan nilainya adalah 9 cm. Itulah cara menjawab soal ketiga. Lihat lagi gambarnya. Soal keempat. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga DF, berapakah nilai N? Gambarnya jelas diberitahu seperti ini. Nah, cara mengerjakannya sangat gampang sekali kalau diberitahu seperti ini. Caranya adalah cara menjawabnya. Nah, pada soal keempat nih, gambarnya kan diberitahu seperti ini ya. Oke, di sini sudah diberitahu nilainya adalah 60 derajat. Di sini juga diberitahu nilainya adalah 60 derajat. Oke, tapi di sini nggak diketahui. Yang jelas di sini adalah 50 derajat. Nah, tentunya untuk membuktikan kedua segitiga tersebut adalah kongruen atau enggak, Bapak harus tahu berapa dulu sudut di sini dan berapa dulu sudut di sini. Kenapa? Karena dengan diketahuinya ketiga sudut ini sudah memenuhi aksioma sudut-sudut-sudut. Ya, dengan diberitahu seperti ini sudah memenuhi. Oke, tanpa pun sudut yang ditanya itu kita juga sudah tahu. Karena di soal kan tadi sudah diberitahu. Jadi boleh anak Bapak membuktikan, boleh tidak. Nah, kalau versi Bapak buktikan dulu. Bapak cari dulu sudut si C ini. Jadi kesimpulannya, jelas kedua gambar adalah gambar yang kongruen. Kan seperti yang Bapak sampaikan, boleh dibuktikan, boleh enggak. Namun untuk membuktikannya, cukup dengan mencari sudut yang tidak diketahui. Sudut C dapat dicari dengan cara, ya kan segitiga itu totalnya 180 derajat. Di dalam segitiga tersebut sudah ada 60 derajat dan 70 derajat. Kurangilah 180 kurang 60 kurang 70. Hasilnya adalah 50. Kemudian sudut Q dicari dengan cara 180 kurang 50 kurang 60 derajat, maka hasilnya adalah 70. Kalau begitu sudah dipastikan bahwa saja untuk segitiga ABC sudut di titik paling atas itu 50 sama. Sedangkan untuk segitiga yang di sebelahnya PQR, maka sudut Q yang letaknya ada di sebelah kanan itu juga sama 70 derajat. Maka dapat disimpulkan kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Ya, sesuai dengan soal. Itu versi Bapak, yaitu Bapak buktikan. Tanpa pun dibuktikan, jelas-jelas di soal sudah diberitahu. Kemudian, nah dari sinilah bahasa tersebut adalah aksioma sudut-sudut-sudut. Maka oleh karena itu, caranya gampang. Kan panjang sisinya harus sama. Sedangkan sisi sebelah kiri di segitiga pertama itu nilainya 12 kurang N. Di sisi sebelah kanan itu 5. Untuk mencari nilai N-nya, ya 12 dikurangi 5. Maka nilai N-nya adalah 7. Itulah cara mengerjakan soal tersebut. Gampang ya. Yang penting sisi-sisi bersesuaian itu adalah sama. Kalau sisi bersesuaian itu sama, ya gampang sekali cara menjawabnya. Oke? Nah, kalau begitu, ada tugas yang Bapak memberikan. Perhatikan gambar segitiga ABC. Berapakah nilai X-nya? Gampang ya? Oke, Bapak tunggu jawabannya di komentar. Oleh karena itu,
Kesimpulan yang bisa Bapak ambil adalah, pada dasarnya syarat segitiga kongruen dan syarat segitiga sebangun itu adalah sama. Hanya yang membedakan adalah untuk segitiga sebangun, yang diperhatikan adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Itu harus sama. Sedangkan pada segitiga yang kongruen itu harus sama panjang. Jadi bisa Bapak simpulkan bahwasanya benda yang dinamakan kongruen adalah benda yang sama persis. Sedangkan benda yang dikatakan sebangun adalah benda yang memiliki ukuran yang perbandingannya sama. Itulah kesimpulannya. Oleh karena itu, ya, cara membedakannya adalah benda yang dikatakan kongruen itu udah pasti sebangun karena perbandingannya 1:1. Tapi benda yang sebangun belum tentu kongruen. Demikian kesimpulan yang bisa Bapak buat. Minggu depan kita akan bahas soal-soal mengenai kesebangunan dan kongruen. Minggu depannya lagi kita akan ujian mengenai kesebangunan dan kongruen. Karena materi kita sudah tuntas sampai di sini. Demikian yang bisa Bapak jelaskan. Akhir kata, jika ada yang menyinggung perasaan anak Bapak, Bapak minta maaf dulu ya. Jika ada kata-kata yang Bapak menyinggung, Bapak minta maaf. Tidak ada niat Bapak untuk itu, ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan semangat belajar dan selamat pagi.